Halo Sobat Investor, kali ini kita akan membahas langkah besar yang diambil PT Dian Swastatika Sentosa, atau DSSA, emiten dari grup Sinarmas, dengan menjual saham PT Smartfren Telecom atau FREN, senilai Rp562,15 miliar. Apakah ini langkah strategis atau ada pesan tersembunyi, yang harus kita pahami sebagai investor? Yuk, kita bahas. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertengahan November 2024, DSSA menjual 22,48 miliar saham FREN dengan harga Rp25 per saham. Transaksi besar ini dilakukan melalui broker Sinarmas Sekuritas, dan pembelinya adalah PT Bali Media Telekomunikasi atau BMT. Apa yang menarik? Saham ini dijual dalam pasar negosiasi, bukan di pasar reguler, yang menunjukkan ini adalah kesepakatan terencana. Menurut manajemen DSSA, langkah ini diambil untuk fokus pada pengelolaan portofolio investasi yang lebih sistematis. Dengan kata lain, DSSA ingin mengarahkan sumber dayanya ke sektor yang lebih strategis. Ini adalah pengingat penting bagi kita sebagai investor, untuk selalu mengevaluasi portofolio dan menentukan prioritas. Selain penjualan saham, DSSA juga memberikan pinjaman besar senilai $525 juta atau setara Rp8,3 triliun kepada BMT. Ada dua opsi pembayaran yang menarik di sini, konversi utang menjadi saham, atau menerima bunga. Kedua opsi ini dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi DSSA. Perlu dicatat bahwa DSSA dan BMT merupakan perusahaan afiliasi yang dikendalikan oleh tokoh yang sama, Franky Usman Wijaya. Hal ini menjelaskan mengapa transaksi ini tidak hanya soal keuangan, tetapi juga bagian dari strategi bisnis internal, grup Sinarmas. DSSA sedang berada dalam fase transisi besar. Fokus mereka kini beralih ke bisnis energi baru dan terbarukan, serta pengembangan ekosistem digital. Strategi ini sangat relevan di tengah pergeseran global menuju keberlanjutan dan digitalisasi. Sebagai bagian dari transformasi, DSSA telah melakukan restrukturisasi internal, menjalin kerjasama strategis, dan menata ulang portofolio investasi. Penjualan saham FREN adalah salah satu langkah konkret untuk mendukung perubahan ini. Penjualan saham ini juga relevan dalam konteks rencana merger Smartfren atau FREN, dan XL Axiata atau XCL. Kedua perusahaan sedang menjajaki potensi membentuk entitas gabungan yang akan memperkuat posisi mereka di pasar telekomunikasi. Jika merger ini berhasil, grup Sinarmas dan Axiata Group akan menjadi pemegang saham pengendali bersama. Sebagai investor, kita harus mencermati perkembangan ini, karena bisa membuka peluang pertumbuhan di masa depan. Apa yang bisa kita pelajari dari langkah DSSA? Pertama, pentingnya memiliki visi jangka panjang. Kedua, diversifikasi adalah kunci dalam membangun portofolio investasi yang tangguh. Banyak investor retail sering terpaku pada tren jangka pendek, dan melupakan tujuan investasi jangka panjang. DSSA menunjukkan bahwa fokus pada pengembangan strategis adalah cara untuk menciptakan nilai tambah. Bagi pemegang saham FREN, transaksi ini menunjukkan bahwa ada dinamika baru di balik layar. Namun, investor perlu tetap tenang, dan melihat bagaimana langkah ini memengaruhi fundamental perusahaan. Ketika ada perubahan besar seperti ini, lakukan analisis mendalam. Perhatikan laporan keuangan, rencana strategis perusahaan, dan ikuti berita terbaru. Informasi adalah senjata utama sobat di pasar modal. Dengan fokus pada energi terbarukan dan ekosistem digital, DSSA sedang menempatkan dirinya di jalur pertumbuhan. Bagi sobat yang mencari investasi jangka panjang, sektor ini patut dipertimbangkan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Smartfren Telecom saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Smartfren Telecom menarik perhatian investor melalui struktur kepemilikan saham yang menarik.
PT Bali Media Telekomunikasi menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 36,4% atau setara dengan 173.398.371.339 lembar saham. Posisi ini memberikan mereka kontrol signifikan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selain itu, kepemilikan yang besar ini menunjukkan keyakinan yang kuat dari PT Bali Media Telekomunikasi terhadap potensi pertumbuhan dan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh Smartfren Telecom di masa mendatang. Di sisi lain, masyarakat umum juga memegang porsi saham yang cukup besar, yaitu sebesar 31,7% atau 151.144.388.828 lembar saham. Hal ini mencerminkan partisipasi aktif dan kepercayaan publik terhadap kinerja dan prospek Smartfren Telecom. Bagi investor retail, memiliki saham di Smartfren Telecom tidak hanya menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi harga saham, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Kombinasi antara kepemilikan institusi besar dan masyarakat umum menciptakan dinamika yang menarik di pasar modal, yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham dan keputusan investasi. Pada akhir tahun 2023, Smartfren Telecom mencatatkan total aset sebesar 45 triliun rupiah. Namun, terjadi penurunan aset yang signifikan hingga 42,4 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan ini bisa diakibatkan oleh berbagai faktor. Meskipun mengalami penurunan aset, Smartfren tetap menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dan melakukan penyesuaian guna menghadapi tantangan di pasar. Untuk investor, penurunan ini bisa menjadi sinyal untuk lebih berhati-hati dalam menganalisis kinerja perusahaan dan potensi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Di sisi lain, ekuitas Smartfren Telecom justru meningkat dari 15,6 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 21,7 triliun rupiah di September 2024. Kenaikan ekuitas ini menunjukkan adanya peningkatan modal dari para pemegang saham atau laba yang ditahan oleh perusahaan. Hal ini dapat mencerminkan kesehatan keuangan yang lebih baik dan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang Smartfren. Bagi para pemegang saham dan calon investor, peningkatan ekuitas ini menjadi indikasi positif bahwa perusahaan memiliki landasan yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Dengan demikian, meskipun ada penurunan pada sisi aset, peningkatan ekuitas ini bisa menjadi salah satu faktor yang membuat investor tetap optimis terhadap kinerja Smartfren di pasar modal. Smartfren Telecom menunjukkan kinerja yang menarik di pasar modal dengan menurunnya liabilitas dari 29,3 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 20,7 triliun rupiah di September 2024. Penurunan liabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi beban hutang dan kewajiban finansial yang bisa menjadi sinyal positif bagi investor. Pengelolaan utang yang baik ini memungkinkan Smartfren untuk memiliki ruang gerak lebih dalam investasi dan pengembangan bisnisnya. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan calon investor terhadap kesehatan finansial perusahaan. Di sisi lain, pendapatan usaha Smartfren Telecom mengalami sedikit penurunan dari 8,6 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 8,5 triliun rupiah di September 2024. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal ini perlu dicermati oleh para investor karena bisa mencerminkan tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Namun, dengan penurunan liabilitas yang signifikan, Smartfren memiliki potensi untuk melakukan strategi peningkatan pendapatan yang lebih efektif ke depannya. Bagi investor, memahami dinamika ini penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat, terutama dalam melihat bagaimana perusahaan mengelola tantangan dan peluang di pasar yang kompetitif. Smartfren Telecom telah mengalami peningkatan beban usaha yang cukup signifikan, dari 8,3 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 8,7 triliun rupiah pada September 2024. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya operasional yang lebih tinggi, investasi dalam infrastruktur, atau upaya untuk memperluas jangkauan layanan. Bagi investor, peningkatan beban usaha ini bisa menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, itu menunjukkan komitmen perusahaan untuk tumbuh dan berinovasi, sementara di sisi lain, itu bisa menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Selain itu, beban bunga Smartfren Telecom juga meningkat dari 926 miliar rupiah pada Desember 2023 menjadi 974 miliar rupiah pada September 2024. Kenaikan ini bisa menunjukkan peningkatan pinjaman atau kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh perusahaan. Bagi investor, peningkatan beban bunga ini memerlukan perhatian ekstra, karena bunga yang lebih tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mempertimbangkan dampak dari peningkatan beban usaha dan bunga dalam analisis mereka terhadap prospek keuangan Smartfren di masa mendatang.
Di tengah dinamika pasar yang terus berubah, Smartfren Telecom menghadapi tantangan dengan meningkatnya rugi periode berjalan dari 599 miliar rupiah pada September 2023 menjadi 1 triliun rupiah pada September 2024. Kenaikan kerugian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan biaya operasional, tekanan kompetitif, atau perubahan regulasi yang tidak menguntungkan. Bagi investor, informasi ini penting untuk dipertimbangkan dalam melakukan analisis lebih mendalam tentang kesehatan finansial perusahaan. Meskipun angka-angka ini mungkin terlihat mengkhawatirkan, penting untuk memahami konteks dan strategi yang sedang dijalankan oleh manajemen untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, rugi per saham Smartfren juga mengalami peningkatan dari Rp1,7 pada Desember 2023 menjadi Rp2,4 pada September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami perusahaan tidak hanya berdampak pada total kerugian, tetapi juga merugikan pemegang saham secara individu. Bagi pemegang saham dan calon investor, peningkatan rugi per saham ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara lebih kritis. Dalam situasi seperti ini, investor perlu mempertimbangkan potensi risiko dan mengawasi langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh Smartfren untuk memulihkan kondisi keuangannya dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham di masa depan. Pada September 2024, Smartfren Telecom mencatatkan Return on Assets atau ROA sebesar minus 0,09%. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba dari aset-aset yang dimilikinya. Dalam konteks investasi, ROA negatif seringkali menjadi tanda bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Bagi para investor, ini mungkin menjadi sinyal untuk mengevaluasi kembali strategi manajemen aset Smartfren dan bagaimana perusahaan merencanakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang. Di sisi lain, Return on Equity atau ROE, Smartfren Telecom juga menunjukkan hasil negatif sebesar minus 0,18% pada periode yang sama. ROE yang negatif menandakan bahwa pemegang saham tidak mendapatkan pengembalian dari ekuitas yang mereka investasikan di perusahaan. Situasi ini bisa mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja manajemen dan potensi keuntungan di masa depan. Meskipun demikian, bagi investor yang berminat, penting untuk melihat strategi perbaikan yang diambil oleh Smartfren untuk mengatasi tantangan ini dan berusaha mengubah kondisi keuangan menjadi lebih menguntungkan. Analisis ini dapat membantu pemegang saham dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan bijaksana. Pada September 2024, Smartfren Telecom mencatatkan net profit margin sebesar minus 0,7%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian bersih, di mana biaya operasional dan pengeluaran lainnya melebihi pendapatan yang dihasilkan. Dalam dunia investasi, net profit margin negatif seringkali menjadi sinyal peringatan bagi investor untuk lebih berhati-hati. Meskipun demikian, informasi ini juga dapat menjadi titik awal bagi investor untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rencana strategis perusahaan dalam mengatasi kerugian ini dan bagaimana mereka berencana untuk memulihkan profitabilitas di masa mendatang. Sementara itu, debt equity ratio Smartfren Telecom mencapai 103% pada periode yang sama, yang berarti perusahaan memiliki jumlah utang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Angka ini menunjukkan bahwa Smartfren mengandalkan pinjaman untuk membiayai operasional dan ekspansi bisnisnya. Bagi investor, debt equity ratio yang tinggi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik pembiayaan, namun di sisi lain, juga mengindikasikan tingkat risiko yang lebih tinggi jika perusahaan tidak dapat mengelola utangnya dengan baik. Oleh karena itu, para pemegang saham dan calon investor perlu memahami implikasi dari rasio ini dan memantau langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menjaga keseimbangan finansialnya. Pada bulan September 2024, Smartfren Telecom berhasil menghasilkan arus kas sebesar Rp2,4 triliun dari aktivitas operasionalnya. Angka ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan. Bagi para investor, arus kas yang positif dari aktivitas operasional merupakan indikator penting dari kesehatan finansial perusahaan. Ini menunjukkan bahwa Smartfren memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan terus berinvestasi dalam pertumbuhan bisnisnya. Keberhasilan ini mencerminkan manajemen yang efektif dan strategi bisnis yang tepat, yang tentunya menjadi daya tarik bagi para pemegang saham dan calon investor. Selain itu, Smartfren Telecom juga menggunakan arus kas sebesar Rp1,1 triliun untuk aktivitas investasi pada periode yang sama. Penggunaan arus kas ini biasanya mencakup investasi dalam infrastruktur, teknologi baru, atau ekspansi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan perusahaan. Bagi investor, penting untuk memperhatikan bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya dalam kegiatan investasi,
karena ini dapat mempengaruhi prospek jangka panjang dan potensi pertumbuhan. Investasi yang tepat dapat memberikan imbal hasil yang signifikan di masa depan, meskipun saat ini mungkin terlihat sebagai pengeluaran yang besar. Dengan demikian, Smartfren menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menjaga operasi harian tetap stabil, tetapi juga merencanakan masa depan yang lebih cerah melalui investasi yang strategis. Pada bulan September 2024, Smartfren Telecom menggunakan arus kas sebesar 1,3 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan. Penggunaan dana ini seringkali mencakup pembayaran utang, pembelian kembali saham, atau penerbitan saham baru untuk meningkatkan modal. Bagi investor, memahami bagaimana perusahaan menggunakan arus kas untuk aktivitas pendanaan sangat penting, karena ini dapat memberikan gambaran tentang strategi keuangan yang diambil oleh perusahaan. Smartfren yang aktif dalam aktivitas pendanaan, menunjukkan upaya mereka untuk mengelola struktur modalnya dengan lebih efisien, dan berupaya menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas. Di sisi lain, total kas Smartfren Telecom mengalami penurunan sebesar 39 miliar rupiah pada periode yang sama. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh kombinasi pengeluaran operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun terlihat sebagai angka yang relatif kecil dalam skala besar, perubahan ini tetap penting untuk diperhatikan oleh investor. Penurunan kas dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Bagi para pemegang saham dan calon investor, penting untuk memantau arus kas dan menilai bagaimana perusahaan mengatur keuangannya untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki cukup likuiditas untuk mendukung operasi dan pertumbuhan di masa depan. Apa pelajaran dari semua ini? Sebagai investor, penting untuk tidak hanya melihat harga saham, tetapi juga menganalisis fundamental perusahaan. Pelajari laporan keuangan dan tren industrinya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan rumor atau sentimen pasar. Fokus pada analisis mendalam dan diversifikasi portofolio sobat untuk meminimalkan risiko. Bagi investor, sektor ini patut dipertimbangkan untuk portofolio jangka panjang. Namun, bagi Smartfren, tantangan terbesar adalah meningkatkan profitabilitas sambil mempertahankan arus kas yang stabil. Investor harus waspada terhadap kemampuan perusahaan untuk mengatasi tekanan ini. Selalu gunakan data sebagai dasar keputusan investasi. Cari tahu lebih dalam tentang rencana strategis perusahaan, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan industri. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.